Andreas berlalu begitu saja meninggalkan restoran. Begitupun dengan Jason yang tetap setia mengikuti kemanapun tuannya itu pergi. Kembali ke perusahaan, titah Andreas dengan raut wajah tak terbaca ketika mereka sudah berada di mobil. Baik tuan, jawab Jason patuh, tanpa berani melontarkan satu pertanyaan pun. Siang itu Andreas melewati makan siangnya begitu saja dengan kembali ke perusahaan untuk melanjutkan pekerjaannya. Jason yang tidak ingin meninggalkan Andreas sendirian lantas ikut melewati makan siangnya di siang hari itu. Di rumah sakit, Miranda yang baru saja kembali dari makan siang nampak kembali di kesibukan Miranda. Kegiatannya melayani pasien hingga pukul 9. Siap pulang, Miranda mendapat kabar jika ada pasien yang harus segera mendapatkan tindakan operasi caesar dan kini hanya dirinya satu-satunya dokter spesialis SPOG yang ada di tempat. Sebagai seorang dokter tentunya ia harus mengutamakan keselamatan pasien. Mau tidak mau, Miranda harus mengurungkan niatnya untuk segera pulang. Beberapa jam kemudian, Miranda nampak meninggalkan ruang operasi setelah selesai memberikan tindakan operasi pada pasien. Miranda hanya bisa menghela nafas ketika melihat jarum jam yang berlingkar pada pergelangan tangannya telah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya ia terlambat hampir 3 jam kembali ke rumah. Setelahnya, Miranda pun bersiap untuk segera pulang. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Miranda meninggalkan rumah sakit menuju kediaman Pratama. Tepat pukul setengah 6 sore, Miranda pun tiba di kediaman Pratama. Di ruang tengah, ketika hendak menuju kamar tamu, Miranda melihat Mama Delia yang tengah menggendong tubuh mungil baby Nesha. "Kamu baru pulang, nak?" Miranda dibuat terkejut sekaligus tertegun mendengar Mama Delia menyebutnya dengan sebutan nak. Hingga Miranda tampak terdiam cukup lama. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Mama Delia ketika melihat Miranda diam mematung. Dan hal itu sekaligus membuyarkan lamunan Miranda. Iya nyonya, tadi saya harus memberi tindakan operasi mendadak makanya saya pulang terlambat." Jawaban Miranda terdengar sedikit terbata, saking tak percaya dengan sikap Mama Delia padanya. Sementara Mama Delia hanya mengangguk mendengar jawaban Miranda. Setelahnya Miranda pun pamit untuk kembali ke kamar tamu untuk membersihkan diri. Ceklek. Miranda yang baru saja membuka pintu kamar dikejutkan dengan keberadaan Andreas yang kini duduk di sofa dengan menyilangkan kedua kakinya. Miranda menelan salivinya dengan susah payah ketika menyadari tatapan tajam Andreas padanya. "Dari mana saja kau? Kau pikir rumah ini hotel tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuai dengan keinginan hatimu?" ucap Andreas dengan nada dan tatapan tajam. "Maafkan saya, Tuan. Tadi saya harus memberi tindakan operasi mendadak pada pasien itu. Sebabnya saya pulang terlambat." Dengan pandangan tertunduk, Miranda menjawab. Andreas menarik sudut bibirnya ke samping hingga menciptakan sebuah seringai. "Apa kau pikir saya ini bodoh, ha?" Miranda sampai terperanjat mendengar bentakan Andreas yang terdengar menggelegar mengisi ruangan. "Berhenti berdusta, karena saya paling tidak suka dengan wanita yang pendusta." Kini Andreas telah berdiri dari tempat duduknya. Pria itu melangkahkan kakinya mendekat ke arah Miranda. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanya Miranda dengan perasaan yang mulai bergidik ngeri melihat sorot mata Andreas yang kini dipenuhi kilat marah. Andreas tersenyum mendengarnya, dan itu justru terlihat seperti mengerikan di mata Miranda. "Setelah kau membuatku kehilangan orang yang sangat aku cintai untuk selama-lamanya, kau justru asik-asik bermesraan dengan kekasihmu itu. Apa kau pikir itu adil?" Kalimat Andreas terdengar begitu dingin hingga membuat Miranda diam membeku di buatnya. Dek, jantung Miranda akan berhenti berdetak mendengarnya. Bagaimana Tuan Andreas bisa tahu jika aku bertemu dengan Tuan Arman hari ini? Batin Miranda. Terlepas dari sengaja atau tidaknya, tapi kenyataannya hari ini memang benar ia bertemu dengan Arman. Kenapa diam saja? Andreas nampak mengitari tubuh Miranda yang telah merasa gemetaran menahan rasa takutnya. Entah apa yang kini terlintas di benak Andreas sehingga tiba-tiba saja seringai kembali terbit di sudut bibirnya. "Karena kau telah menjadi penyebab dari kematian istriku, maka kau juga harus bertanggung jawab untuk menggantikan tugas istriku, termasuk..." Andreas tak melanjutkan kalimatnya.
Namun pria itu justru menggigit kecil daun telinga Miranda. Dan hal itu membuat Miranda terkejut hingga spontan menjatuhkan tubuhnya dari Andreas. Apa maksud Anda, Tuan? Bukannya menjawab, Andreas justru menggiring tubuh Miranda menuju tempat tidur. Dan kejadian di hotel semalam kini terulang kembali. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Andreas berlalu begitu saja meninggalkan Miranda dengan tubuh polosnya di balik selimut. Dengan tatapan sayu, Miranda menatap punggung Andreas yang baru saja menghilang di balik pintu kamarnya. Menyedihkan sekali takdir kuliri Miranda dalam hati. Menangis pun rasanya air matanya sudah kering. Andrea, seruan Mama Delia membuat Andreas menghentikan langkahnya tanpa menoleh. Iya, Ma, sahutnya. Mama tahu kamu sangat membenci Miranda. Tapi Mama harap kamu tidak sampai bertindak keterlaluan. Bagaimanapun, Miranda itu manusia yang punya hati dan perasaan. Dia itu bukannya patung. Mama Delia mencoba memberi peringatan pada putranya agar tidak bertindak di luar batas. Bukan tanpa alasan Mama Delia memberi peringatan demikian. Tadi saat hendak ke kamar baby Nesha, Mama Delia yang melintas di depan kamar tamu secara tidak sengaja mendengar bentakan Andreas terhadap Miranda. Wanita itu telah membuat Ande kehilangan Dona, Ma. Sekarang Ande juga ingin melihat dia bahkan tidak punya muka untuk kembali bersama dengan kekasihnya itu. Jawaban Andreas membuat Mama Delia cukup terkejut mendengarnya. Jadi selama ini Miranda memiliki seorang kekasih. Dan kamu dengan sengaja memisahkan mereka demi dendam kamu itu. Helaan napas Mama Delia terdengar berat. Tidak habis pikir dengan jalan pikiran putranya itu. Merasa percuma memberikan peringatan pada Andreas yang memiliki sifat keras kepala seperti ayahnya. Mama Delia lantas berlalu begitu saja meninggalkan putranya itu. Senja telah berganti malam. Miranda yang tengah sibuk memeriksa beberapa data pasien di laptopnya, sontak menoleh ke sumber suara ketika mendengar ketukan dari balik pintu kamarnya. Miranda beranjak untuk membuka pintu. Nyonya, ucap Miranda, turunlah. Kita akan makan malam bersama. Sebenarnya Miranda tidak ingin menerima ajakan Mama Delia demi menghindari Andreas. Namun karena tidak ingin dianggap tak sopan, pada akhirnya ia pun mengiyakan ajakan Mama Delia. Baik, Nyonya, ucap Miranda sebelum kemudian beranjak meninggalkan kamar dan menyusul langkah Mama Delia menuju meja makan. Di mana saat ini Andreas dan juga adik perempuannya telah menempati kursi masing-masing di meja makan. Selamat malam, Kak Miranda, sapa Arila. Seketika Miranda tiba di meja makan. Selamat malam, sahut Miranda sungkan. Berbeda 180 derajat dengan Andreas. Sikap Arsiela sangat ramah pada Miranda dan itu membuat Miranda bisa sedikit bernapas lega. Setidaknya adik ipar perempuannya itu tak sejahat adik ipar di sinetron yang biasa ia tonton di TV. Miranda hanya bisa menundukkan wajahnya ketika pandangannya tak sengaja bertemu dengan Andreas. Makan malam kali ini terasa begitu menyiksa bagi Miranda. Ia bahkan merasa kesulitan untuk sekedar menelan makanannya. Bukan apa-apa. Berada satu meja dengan seorang Andreas Pratama membuat Miranda merasakan suasana yang begitu mencekam. Bahkan mengalahkan film horor yang pernah disaksikannya di bioskop bersama kedua sahabatnya, Rahma dan juga Gita. 20 menit kemudian akhirnya suasana yang menurut Miranda begitu mencekam berakhir sudah. Kini mereka telah selesai makan malam dan kini Miranda telah kembali ke kamar tamu. Kamar yang ia tempati semenjak menjadi istri dari seorang Andreas Pratama. Miranda yang teringat akan kejadian sore tadi lantas meraih tas selempangannya. Lalu mengeluarkan sesuatu dalam malam tas itu. Dengan tatapan sayu Miranda menatap barang yang kini berada di genggaman tangannya. Sebuah PIL kontrasepsi yang baru berkurang 1 buah. Sepertinya pil ini akan menemani hari-hariku, gumamnya lirih. Cukup lama Miranda duduk termenung di tepi tempat tidur. Sebelum kemudian ia meraih segelas air putih di atas nakas untuk meminum PIL kontrasepsi yang telah ia keluarkan sebelumnya dari kemasannya. Aku belum ingin mati cuma di tangan Tuan Andreas. Lagi-lagi Miranda nampak bergumam setelah meminum PIL ini tersebut. Menurut Miranda, jika ia sampai berani mengandung itu sama saja ia sudah siap kehilangan nyawanya di tangan seorang Andreas Pratama.
Mengingat pesan pria itu yang tidak ingin anaknya sampai terlahir dari rahim seorang wanita seperti dirinya. Tidak ingin terus kepikiran tentang nasibnya untuk kedepannya. Miranda memutuskan untuk merebahkan tubuhnya. Mungkin dengan terlelap ia bisa melupakan takdir hidupnya untuk sejenak, sebelum kemudian kembali terjaga untuk menghadapi kenyataan hidup di depan mata. Masih di kediaman yang sama, namun di kamar yang berbeda, Andes tak kunjung dapat memejamkan matanya. Bayangan Miranda menitikkan air mata di bawah kungkungannya terus terlintas di benak dan pikirannya. Demi mengalihkan pikirannya, Andreas mengeluarkan sebungkus eroket dari laci nakas lalu beranjak menuju balkon kamarnya. Andreas duduk bersandar sembari menikmati kepulan asap yang berasal dari api erokok yang bersulut di antara kedua jemarinya. Entah sudah berapa batang erokok yang dihisap Andreas, yang jelas kini asbak yang tadinya masih kosong telah dipenuhi dengan puntung erokok. Beberapa jam pun telah berlalu. Kini Andreas berlalu meninggalkan balkon dan kembali ke kamarnya. Sebelum merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, Andreas melirik ke arah jarum jam yang menggantung di dinding kamarnya telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Mungkin karena kelelahan atau apalah itu. Kini Andreas telah terlelap. Esokan harinya, Miranda telah siap dengan pakaian kerah dan segera berlalu meninggalkan kamarnya. Hendak berangkat kerja, hari ini Miranda sengaja berangkat terlebih pagi demi menghindari pertemuan dengan Andreas. Namun sialnya ban motornya kempes. Dengan perasaan kesal, Miranda menendang ban motornya yang tengah kempes sehingga membuat kakinya terasa ngilu dan juga kram. Ah, ringis Miranda ketika merasa kakinya yang terasa kram sekaligus ngilu secara bersamaan. Kini mau tidak mau ia harus menggunakan ojek online. Bukannya ingin mengirit, namun menurut Miranda dengan menggunakan sepeda motor ia akan sedikit terhindar dari kemacetan jalan ibu kota. Itulah mengapa ia lebih memilih ojek online dibandingkan taksi online. Tak berselang lama setelah melakukan proses pemesanan, kini sebuah ojek online sudah berada di depan gerbang rumah mewah milik keluarga Pratama. Awalnya driver ojek online merasa mungkin ia salah alamat sebab menurutnya sangat tidak mungkin jika pemilik rumah mewah di hadapannya itu memesan ojek online. Sudah berapa lama di depan gerbang rumah mewah milik keluarga Pratama? Awalnya driver ojek online merasa mungkin ia salah alamat sebab menurutnya sangat tidak mungkin jika pemilik rumah mewah di hadapannya itu memesan ojek online. Nona Miranda, tanya driver ojek online merasa tidak yakin. Namun lokasi telah sesuai dengan titik pemesanan. Iya saya pak, jawab Miranda sebelum kemudian meraih helmet dari tangan si bapak. Jarang sekali ada wanita cantik dan kaya raya mau naik ojek online loh non, ucap bapak driver setelah memandang ke arah kediaman mewah milik keluarga Pratama. Miranda tersenyum. Ini bukan rumah saya cuma numpang di rumah ini pak, ucap Miranda apa adanya. Sebelum kemudian naik ke atas motor. Kini ojek online tersebut telah berlalu meninggalkan rumah mewah tersebut, menuju ruang sakit tempat Miranda bekerja. Beberapa saat setelah kepergian Miranda, mobil Jason pun tiba di rumah keluarga Pratama. Sementara Andes yang kini baru saja menyelesaikan sarapan paginya segera menemui Jason yang baru saja tiba. Selamat pagi tuan. Jason menundukkan kepalanya. Andreas hanya merespon ucapan selamat pagi dari Jason dengan sebuah anggukan sekilas. Sebelum kemudian pandangannya tertuju pada motor Matic milik Miranda yang terparkir di garasi bersama dengan deretan mobil mewah miliknya. Apa wanita itu tidak berangkat kerja? Gumam Andreas dengan nada lirih seketika melihat keberadaan motor Matic milik Miranda. Merasa penasaran mengapa sampai Miranda belum juga berangkat kerja, Andreas lantas meminta Jason untuk mengecek keberadaan Miranda. Dan tentunya sebagai pria yang memiliki sopan santun, Jason tak langsung memeriksa Miranda di kamarnya, melainkan mencari keberadaan ART untuk meminta bantuan mengecek Miranda di kamarnya. Tak berselang lama, ART tersebut kembali ke hadapan Jason dan menyampaikan jika saat ini Miranda sudah tidak ada di kamarnya. Selanjutnya, Jason pun menemui Andreas untuk menyampaikan kabar tersebut. Dia sudah berangkat kerja, tapi kenapa motor bututnya masih ada di sini? Lalu dengan apa wanita itu berangkat kerja? Gumam Andreas ketika mendengar penjelasan dari Jason.
Untungnya Jason mendapat kabar dari ART tadi jika ia tidak sengaja melihat ojek online berhenti di depan gerbang ketika ia hendak membuang sampah tadi. Pada akhirnya jawaban itu pula yang kini diberikan Jason pada Andreas. Apa? Ojek online? Ulang Andreas akan tak percaya ketika mendengar penjelasan singkat dari Jason. Sepertinya begitu Tuan, sahut Jason. Tidak ingin berlarut-larut memikirkan hal menurutnya tidak penting, Andreas pun segera beranjak memasuki mobilnya yang pintunya telah dibuka oleh Jason sebelumnya. Di rumah sakit, Miranda dibuat panik sendiri ketika adiknya Anin mengirim pesan untuk menyampaikan jika sore ini ibunya akan berkunjung ke mes dan rencananya ibunya akan menginap semalam. Mengingat letaknya rumahnya berada di pinggiran ibu kota. Oh, bagaimana ini? Sepertinya aku terus meminta izin terlebih dahulu pada Tuan Andreas. Lirih Miranda dalam hati. Dengan perasaan yang mulai panik, ia takut jika sampai ibunya tahu jika ia tidak tinggal di mes yang disediakan oleh pihak rumah sakit, melainkan tinggal di rumah seorang pria yang kini telah menikahinya sebagai pelampiasan dendam semata. Tidak terasa waktu terus berjalan. Kini siang telah berganti dengan gelapnya malam dan sampai dengan pukul 8 malam, Miranda tak kunjung kembali ke kediaman Pratama. Kemana wanita itu? Apa dia sudah bosan hidup? Andreas yang sejak 1 jam yang lalu berada di kamar tamu mulai tersulut emosi saat Miranda tak kunjung kembali. Hendak menghubungi ponsel Miranda, namun tiba-tiba saja nonaktif pesan masuk ke aplikasi hijau miliknya. Maaf Tuan, sepertinya malam ini saya tidak bisa kembali ke rumah Anda. Sebab ibu saya tengah menginap di mes. Saya janji besok setelah ibu saya pulang saya akan segera kembali ke rumah Anda. Ucap Andreas dalam hati ketika membaca pesan dari Miranda. Merasa kesal setelah membaca pesan dari Miranda, Andreas lantas menghubungi nomor ponsel Miranda. Tapi sayangnya, kini nomor tersebut telah berada di luar service area. Dan itu semakin memancing kekesalan Andreas.